Sampurasun sahabat YouTube, kembali lagi di Cangkir Bincang Singkat di Ramadan, dimana gue akan mewawancarai orang yang terkenal atau berbakat, bukan karena kepo tapi karena cloud, cause that's what YouTubers do. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang lumayan berdampak ya di komunitas Pokemon ya. Dia salah satu member Clean Sound Studio ya. Dia suka membawakan berita-berita game ke sosial medianya dia atau ke sosial media Clean Sound Studio juga. So, please welcome Clarus. Halo. Wait. Halo. Oh yeah, keren gue muted. Halo Zak. Gimana ya manggilnya? Manggilnya mau Clarus, mau Zaki, terserah. Zaki aja lah. Nah, gue gak bisa manggil lu Clarus. Orang-orang yang baru kenal gue doang yang manggil ke Clarus. Gua kan baru kenal juga. Oh iya. Wow. Lu player Genshin ya? Gua boleh main kukiran dulu gak? Gas. Ya gimana Zak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa masih lancar kayaknya. Kayaknya. Berarti tadi nggak inget udah minum atau belum? Itu akuarium ikan kan? Lu tau gak sih episode Mr. Bean yang dia nyimpan? Oh iya. Ini mulutnya jorok banget anjing. Terus dibuang lagi. What the hell? Ya ketelan terus keluar lagi kan? Habis itu keluar lagi. Gimana Zak kesehatan mentalnya berdasarkan game yang udah dirilis di tahun ini? Mental sih sebenarnya Game kan ada Elden. kesehatan mental sih sebenarnya aman ya. Iya. Apa sih susahnya sama Elden Ring? Gue tanya sih, apa sih susahnya Elden Ring? Cuman tebas, ngedodge, nge-parry, nge-cheese. Selesai kan? Apa susahnya? Ntar coba gue mau lihat. Paling lawan Radan gue 45 kali ngulang. Bapak begitu baru setengahnya nih yang udah lawan Renala. Iya, yang punya game. Gini loh, kalau misalnya kita ngomong Elden Ring gitu kan ya. Elden Ring pasti bikin pusing player Genshin gitu ya. Karena lu harus membaca, lu harus melihat situasi sekeliling gitu ya. Dan Player Genshin nggak bisa melakukan hal seperti itu, tidak capable mereka. nggak mungkin. Oh. Ngebuild Kokomi aja pakai crit damage. Gimana Elden Ring ya? Mereka pasti cuma naikin apa ya? Naikin strength doang tanpa ngeliatin. Iya, pasti naikin strength sampai 999 tuh. Iya, terus level sampai 720, dia 1199. Rune yang lain dipakai buat beli apa dia? Hilang kan, mati kan, bodoh. Oh iya, Player Genshin ya. Maksudnya nggak bisa main. Bukan ini, dia kurang paham mungkin. Iya, kurang paham dengan game. Bukan kurang paham, tidak pernah ingin mencoba paham gamenya. Belum. Iya. Iya. Zak, ini lagi apa ini selain ngikutin industri game? Kerjanya apa atau selain content creation? Untuk sekarang gua masih mempersiapkan diri untuk bikin kerusuhan bersama player Genshin ya. Jadi memang hobi gitu ya, memang udah disiapkan gitu. Terus selain content creator sama live streaming, gue juga nge-sim VTuber. Main Genshin? Main Genshin. Bisa? Mainnya? Apa? Bisa mainnya? Oh bisa lah, jelas. Oh. Apa susahnya sih main Genshin, tinggal baca gitu loh. Oh iya. Kenapa ngikutin game? Emang nggak apa-apa ya dikatain goblok dan tol sama keluarga dan guru-guru? Kan main game cuma bisa bikin bodoh. Gini. Kalau misalnya kita bilang game itu bakal bikin bodoh, memang karena kita bisa lihat di Genshin, nggak, maksudnya game itu sebenarnya nggak terlalu bikin bodoh ya, karena main kayak game Pokemon gitu ya, lu bisa ngebahas Pokemon dari sejarah dunia kita, misalnya kayak yang lama-lamanya gitu, kayak misalnya Growlithe itu dari sejarah Cina gitu. Tapi jadi kan kita bisa belajar di sana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bilang kalau game itu bikin bodoh, ya kita lihat aja player Genshin gitu, mereka nggak mau baca gitu ya. Jadi game itu cuman horny. Jadi game itu cuman horny. Baru membuat orang-orang bodoh tuh semenjak Genshin keluar. Yes. Enggak. Jadi kalau misalnya game bikin kita bodoh, memang ada beberapa yang misalnya kita nggak mau belajar, jadi atau kita jadi malas, kita cuma pengen main game doang. Tapi kalau misalnya kita ngambil sisi lainnya dari game, kayak misalnya nggak usah game deh, semua deh. Kayak misalnya anime, Evangelion kita ambil sejarahnya dari pembahasan tentang Azoth. Di Pokemon pun ada juga Azoth sama
Kabalah gitu. Terus ada juga di Pokemon tuh Platonius gitu. Terus di Pokemon juga ada Alchemy, Sun, Prism, and Moon. Terus ada juga di Pokemon lagi, karena gue memang biasa ngebahas Pokemon, tentu Pokemon gitu ya yang gue bahas. Jadi gitu. Iya, intinya Genshin ya. Balik aman dik? Aman? Oh enggak. Udah gua ngerti banget kok apa yang lu bilang barusan. Oke, Zaki ini suka game genre apa aja ya? Dan coba dijelasin kenapa. Kalau misalnya lu tanya genre apa, gue nggak bisa bilang karena gue hampir suka semua genre dari game, mau itu JRPG, mau itu story based, gue suka. Cuman satu yang gue nggak suka, mecha, robot-robotan. Gue nggak tahu. Sama pemain Genshin. Yes, gue nggak suka pemain Genshin. Nih. Oke. Nih gue sebutin genre-nya, terus lu sebutin game favorit dari genre tersebut. JRPG. Genshin player. Game favorit Zak, bukan pemain yang lu benci. Kita ulangin pertanyaannya. Game apa yang lu suka dari genre pertama JRPG? JRPG jelas Pokemon, atau satu lagi itu game yang jarang banget bukan orang tahu tapi jarang banget orang mau bahas itu Octopath Traveler. Octopath ya oke. FPS Loki gue suka Call of Duty, tapi kalau sekarang lagi memang senang main Valorant aja. Oke, Call of Duty yang mana? Most of all, mau Bad Company sekalipun ya Bad Company bagus sih gitu. Dari Call of Duty pasti ada yang suka banget. Kalau gua Modern Warfare 2. sama Modern Warfare 2 yang 2 tuh yang soapnya masih hidup kan? Yang kita mainin soap kan? Iya. Kalau 3 gua nggak tahu ya. 3 agak ini gua lebih suka yang kedua. Tapi lupa gua kenapa. Open world lu lebih suka apa? Open world itu Genshin. Enggak, Genshin open worldnya nggak, Genshin open world-nya kalau menurut gue. Menurut gue ya. Dari open world-nya lah. Eksplorasi kurang. Kalau open world jelas Zelda Breath of the Wild. Oh, bukan Elden. Bukan. Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild itu lebih rewarding untuk eksplorasi. Untuk eksplorasi daripada Elden Ring. Elden Ring itu lu masuk ke dungeon kan, kalau misalnya lu ke temple kan di bawahnya ada dungeonnya ya, ada kayak bawahnya gitu lawan boss gitu. Tapi beberapa dungeon sebelum lawan boss itu agak repetitif menurut gua. Oh. Jadi gua Iya. Ngerti. Bentukannya gitu-gitu aja kan. Bentuk gitu aja. Iya. Jadi gua agak masih belum bisa untuk ngelawan Zelda gitu. Ya, tapi oke lah ya kalau Elden ya. Elden Ring ya oke. It's up there lah. Best Souls game apa? Zelda, Elden Ring ini tipis-tipis lah segini lah gitu. Kalau itu nggak repetitif gue suka banget, sumpah. Breath of the Wild mungkin gue harus beresin kontrakan dulu baru beli Switch. Platformer. Lu pernah tahu ini nggak? Tomba. Ya, pernah dengar. Tomba 2 itu favorit gue. Tomba, emang namanya kayak gimana sih? Lebih bagus dari ini emang kayak Crash Bandicoot Mario gitu. Yes. Gue berani bilang. Kalau orang bakal benci gue terserah. Tomba 2 is more entertaining than Mario. Udah berapa lama nih main game dan ngikutin industri video game? Kalau gue sih main game gue dari lu tau gak sih dari bayi tuh yang pertama kali sadar apa sih namanya? Kesadaran pertama kali lu? Ya, kayak memori awal gitu kan. Iya, memori awal itu gue udah ada PS. Kalau lu gimana? Gue main game pertama kali itu umur 3. Oh ya, mungkin sama ya. Main game umur 3 dan gue udah ngerti mekanisme main game itu gimana di umur 3. Wow. Apa? Crash Bandicoot? Bukan, gue lupa. Jadi mainnya tuh kayak monyet-monyet gitu, terus kayak Ape Escape. Ngambil koin. Bukan ngambil koin. Bukan ngambil koin gitu. Gue sampai sekarang masih nyari itu game tuh apa namanya. Ape Escape. Bukan Ape Escape. Platformer game. Ape Escape. Platformer, Ape Escape. Genshin Impact. Game apa itu? PS1? PS1 gue nggak tahu apa. Abis itu kasetnya dipatahin sama sepupu gue. Gue juga ada kaset yang dipatahin. Terus kalau misalnya game yang benar-benar gue ikutin banget itu Harvest Moon. Harvest Moon mah semua orang juga main, Zak. Cuma gue doang nggak main. Tapi mending Zak lu main. Gue kenalan gue yang punya PS1 tuh main Harvest Moon semua. Gue doang nggak pernah main. Tau nggak kaset apa yang dipatahin sama orang tua gue? Mortal Kombat apa? Gue lupa.
Ya Apa sih? ada di gua nggak pernah ngomong tapi Nggak, lu pernah ceritain waktu gue ke rumah lu. gini, gua Gua lupa. waktu di video Clean Sound bilang gua takut banget sama intro dari game ini. Gua nggak bilang kaset itu dipetain. Crash Bandicoot. Iya. Iya kan? Crash Bandicoot kan? Ya, Iya, iya, iya. yang CTR. Gua nge-launch terus kabur keluar kamar. Balik-balik udah patah. Kok bisa? Ya nggak tahu. Ini kali pusing lah gua bolak-balik keluar kamar. Tapi kalau ngikutin industri game yang gara-gara dulu tuh, gue kan punya toko buku. Jadi kerjaan gue dulu kalau setiap hari Sabtu Minggu itu kerjaan gue baca hot game sama XY Kids. Oh iya ya, majalah-majalah gitu ya. Ah, majalah-majalah ya XY Kids. Dulu belum ada Genshin ya? Belum. Oh, Jangan kan belum. Genshin. Genshin juga kalau dimunculin majalah kayak gitu nggak akan baca kan? Nggak akan baca, ngapain? Iya. Nggak dibaca orang. Iya. Percuma gitu loh. Heeh. Sumpah, dulu tuh ada hot game pas XY Kids, gue lupa, ngasih cara dapat Golden Kokobo. Golden Cocobo. Wih, di majalah pasti seru banget itu bacanya. Seru Cara yang bacanya, sumpah. Seru. kendala dalam membuat konten gaming itu apa aja ya? Dimulai dari semuanya, sebelum buat konten, pas membuat konten, sesudah membuat konten, terus apa ke in real life-nya ngaruh ke lu-nya apa. So, Kalau konten gaming, kalau cuma let's play toh itu gampang. Lu tinggal siapin mood lu yang paling bagus. Kayak misalnya gue main Genshin, gue siapin mood gue untuk marahin player Genshin. nah, Gue kan reviewing game. Ya. Gue nge-review game. Yang susah dari review game adalah lu harus ngeklip semua momen yang lu punya untuk ngasih tahu orang konteksnya gini loh. Konteksnya gini loh. Nggak bisa lo tiba-tiba cuman liatin gameplay tapi konteksnya apa, lu ngomongin apa tuh nggak bisa. Karena penonton kita tuh banyak player Genshin gitu. Jadi mereka nggak ngerti kalau nggak ada konteks. Kalau bisa ada subtitle gue kasih tuh. subtitle. Ngapain nggak dibaca? Iya, nggak dibaca. Kalau misalnya ada yang review cuma bilang, wah game ini bagus ya, nggak bisa. Lu harus bilang game ini bagus tanpa bilang itu game bagus di 200 kata, di 300 kata. Berarti untuk game itu nggak sulit di ini aja ya, di pembuatannya aja, di reviewnya juga nggak segampang Susah. itu. Nggak segampang yang kalian cuman ngelihat gua ngoceh depan kamera, bisa ketawa, bisa marah, bisa ini nggak. Oke, Zak, valuable lessonnya kira-kira apa? Satu aja valuable lessonnya semenjak lu menggeluti dunia game ini. Gua lebih suka membaca. Nggak kayak player Genshin. Bagus sih. Kayak soal membaca itu like, ya, gue ada pertanyaan terakhir nih, Zak, buat lu nih. Apa tuh? Ini pertanyaannya world level. Dia udah World level ya. levelnya udah tinggi banget. Oke, Zak, kapan mau bahas teori Pokemon sama Upi atau Lutfi Alimawan? Jadi gue bisa aja bahas kapan aja, dan